Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Jemaat GKE Sampit. Adapun nas sebagai dasar renungan malam saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis tanggal 3 Juli 2023 dari kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 di bawah judul Kebun Anggur Nabot. Saya akan bacakan ayat yang ketiga sebagai berikut. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sengketa tanah rupanya terjadi dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang ada mafia tanah yang sengaja untuk tumpang tindih tanah dan menjual lahan orang lain. Dan inilah adalah dosa, karena di dalam kitab Perjanjian Lama dilarang, yaitu menggeser batas tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nas ini yang terjadi ialah bahwa seorang yang bernama Nabot di Israel memiliki kebun anggur yang sangat baik, dan itu berada dekat di samping, yaitu rumah Raja Ahab atau istananya. Nah, disebutkan di situ Ahab datang kepada Nabot dan meminta kebun anggur itu untuk diberikan kepadanya, dan Ahab bersedia untuk yaitu menyerahkan atau memberikan kebun anggur yang lainnya lebih baik, ataupun kalau yaitu Nabot suka, dia akan membelikannya dan membayar uang kepada yaitu Nabot. Tetapi bagaimana dalam ayat 3 Nabot mengatakan, hindarkanlah itu Tuhan daripadaku untuk menyerahkan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi yaitu Nabot menolak untuk memberikan kebun anggurnya itu. Sehingga dalam ayat 4 maka yaitu Ahab pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat kesal. Ia berbaring di tempat tidurnya dengan telungkup dan tidak mau makan. Sehingga Isabel sebagai istri, sebagai yaitu permaisuri pada saat itu menanyakan kepada Ahab apa yang terjadi. Dan Ahab menceritakan bagaimana Nabot menolak untuk memberikan yaitu kebun anggurnya itu. Sehingga akhirnya dalam ayat yang ke-7 sampai 14 bagaimana Isabel dan tentunya diketahui oleh Nabot untuk yaitu mengadakan yaitu siasat untuk akhirnya dapat membunuh Nabot dengan menuduhkan kepada Nabot adalah ia menghujat Allah dan Raja Israel. Sehingga akhirnya dengan dua saksi dursila yang jahat, akhirnya Nabot dihukum rajam dan mati. Dan mereka dengan bebas untuk merebut dan mengambil kebun anggur Nabot ini. Sehingga sangat luar biasa kejahatan mereka. Dan kemudian Elia memperingatkannya. Tapi namun akhirnya memang akibat dosa Nabot dan Isabel ini, darah mereka akan segera tertumpah dan dijilat dan dimakan oleh anjing-anjing sebagaimana yaitu nubuat Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejahatan ini betul-betul tidak diperkenankan oleh Allah. Dan akhirnya yaitu Ahab mati dalam pertempuran di Ramut Gilead. Nah, sehingga akhirnya sia-sia saja sudah merebut kebun anggur, membunuh yaitu Nabot, tetapi tidak dapat menikmatinya. Itulah akibat dosa, yaitu tidak dapat menikmati apa yang sebenarnya harus dinikmati. Nah, saudara, hasil dari kejahatan tidak layak dan tidak dapat yaitu dinikmati dengan baik. Kalaupun orang menikmati hasil kejahatan, pasti dia akan menikmatinya dengan rasa was-was, rasa ketakutan. Bahkan kemudian seperti Nabot, ia tidak dapat seperti yaitu Ahab yang membunuh Nabot ini. Ahab dan Isabel mati binasa, tidak bisa menikmati hasil dari yaitu
mereka merebut, membunuh Ahab dan merebut kebun anggur ini. Artinya apa? Bahwa tidak baiklah kita mencari harta, milik, uang dengan cara yang tidak benar. Itu tidak membawa berkat bagi keluarga, bagi diri sendiri, bahkan membawa kebinasan. Sehingga dari nas ini paling tidak ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa dengan cinta harta, cinta uang itu adalah akar kejahatan. Itu terjadi pada Nabot. Sehingga dengan demikian kalau kita mau uang, mau harta, carilah dengan cara yang baik, cara yang benar. Dan itu yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak dan seluruh keluarga memberi sukacita. Yang kedua ialah bahwa suami dan istri, Ahab dan Isabel seharusnya saling mendukung dalam hal kebaikan, saling mengingatkan, bukan sekongkol untuk melakukan kejahatan. Demikian kita harus saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan demi kebaikan, dan apa yang kita peroleh akan kita nikmati secara lestari dan aman dan menjadi berkat bagi keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur atas firman-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, yaitu untuk seluruh warga jemaat-Mu dan kami sekalian. Engkau berkati keluarga sidang jemaat-Mu, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami setiap hari, sehingga beroleh berkat, boleh keberhasilan, berusaha dengan baik. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di Gereja Kalimantan Pengelis ini, dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan lingkungan-lingkungan, sehingga dapat melayani dengan baik, dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kami bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, dan jiwa-jiwa boleh dibawa dalam keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam perjuangan mereka boleh menggapai cita-cita harapan masa depan mereka, menjadi kebanggaan di tengah keluarga, menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga ya Tuhan usaha pekerjaan kami, Tuhan berkati sehingga sukses dan berhasil, dan kami bekerja berusaha dengan baik dan benar, dan hasilnya kami nikmati bersama dengan keluarga secara aman, lestari, dan berkelanjutan dalam keluarga kami, dan dapat diwariskan untuk kebahagiaan anak cucu dan keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, doa dan permohonan kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.